Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Melina, NPM 1840201070, lokal A2. Di sini saya akan memaparkan tentang pengujian bahan kemasan. Di sini ada tujuan pengujian kemasan. Tujuan pengujian kemasan yaitu agar produk yang diproduksi tidak mengalami masalah atau seperti kerusakan, perubahan kualitas, warna, bau, dan tekstur karena kualitas kemasan yang tidak stabil. Kemasan yang baik harus dapat mendukung produk tersebut melewati masa kadaluarsa. Jadi tujuan pengujian kemasan ini supaya kita tahu kemasan itu baik atau tidak untuk produk yang kita miliki. Kemudian ada peranan dan norma pengujian. Yang pertama ada identifikasi bahan kemasan. Yang pertama-tama kita identifikasi terlebih dahulu bahan kemasan ini sebenarnya terbuat dari apa? Apakah plastik, kertas, aluminium foil, atau styrofoam? Yang kedua ada pertimbangan dalam pemilihan bahan kemasan yang akan digunakan. Jadi kita harus pertimbangkan dulu, misalkan kemasan untuk makanan siap saji seperti sosis atau makanan frozen, itu sebaiknya menggunakan bahan kemasan yang seperti apa. Kemudian ada mengevaluasi penampakan bahan kemasan pada akhir pengemasan jika pengemas kontak langsung dengan bahan. Kemudian ada yang keempat, menentukan daya tahan bahan pengemas melalui penanganan normal atau tidak normal. Jadi ini pengemas ini kita uji apakah dia tahan atau tidaknya. Kemudian di sini ada pengujian yang dikembangkan oleh industri pengemasan yang tergabung dalam asosiasi. Yang pertama ada ASTM atau American Society for Testing Materials. ASTM ini merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik organisasi untuk material, produk, sistem, dan jasa. ASTM internasional yang berpusat di Amerika Serikat. ASTM merupakan singkatan dari American Society for Testing and Materials yang dibentuk pertama kali pada tahun 1898 oleh sekelompok insinyur dan ilmuwan untuk mengatasi bahan baku besi pada rel kereta api yang selalu bermasalah. Sekarang ini ASTM mempunyai lebih dari 12.000 buah standar. Standar ASTM banyak digunakan pada negara-negara maju maupun berkembang dalam penelitian akademisi maupun industri. Kemudian ada TAPI atau Technical Association of the Pulp and Paper Industry. TAPI ini merupakan asosiasi terkemuka untuk industri pulp, kertas, pengemasan, dan konversi di seluruh dunia. TAPI ini juga merupakan penerbit paper 360 derajat dan TAPI Journal. Melalui pertukaran informasi, konten terpercaya, dan peluang jaringan, TAPI membantu anggota meningkatkan kinerja mereka dengan memberikan solusi yang mengarah pada cara berbisnis yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih hemat biaya. Kemudian yang ketiga ada FPA atau Flexible Packaging Association, merupakan asosiasi pengembangan fleksibel yang bertujuan menghubungkan, memajukan, dan memimpin industri pengemasan fleksibel, yang dimana kemasan fleksibel diproduksi dari kertas, plastik, film, aluminium foil, atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut, dan termasuk tas, tas kantong, label plastik, pembungkus, rollstock, dan produk fleksibel lainnya. Kemudian ada ABA, American Boxboard Association, merupakan asosiasi papan kotak Amerika. Yang kelima ada NATS atau National Safe Transit Committee, merupakan komite transit nasional yang aman. Ini ada 10 produk
dari makanan atau produk yang dijual di supermarket. Ini ada kemasan kaleng yang berupa las segar yang dikemas menggunakan kaleng, kemudian sarden menggunakan kemasan kaleng, dan ini ada jagung kaleng. Kemudian ada kemasan kaca, ada cuka apel yang kemasannya juga menggunakan kemasan kaca, kemudian minyak wijen yang dikemas menggunakan kemasan kaca, dan juga sambal kemasan yang sudah dikemas menggunakan kemasan kaca. Dan ini juga ada jamur yang dibungkus dengan plastik, ada mie instan, dan juga sasa. Di sini ada metode pengemasan plastik. Untuk pengemasan plastik, metode yang digunakan dalam pengujian bahan kemasan plastik yaitu leak test atau tes kebocoran. Di sini tesnya dilakukan untuk mengetahui apakah plastik ini bocor atau tidak saat dilakukan pengemasan. Kemudian drop test dilakukan untuk mengevaluasi apakah kemasan yang sudah terisi produk tahan terhadap hentakan atau tidak pecah, penyok, lepas tutupnya pada saat jatuh. Jadi kemasan ini sudah diisi dengan produk, kemudian dihentakkan ke lantai atau memang ada alatnya. Itu kita melihat apakah kemasan ini akan pecah atau bagaimana, atau tetap melindungi produk dari hentakan tersebut. Kemudian ada fade test atau kepudaran warna. Ketahanan warna kemasan terhadap sinar matahari perlu dites, karena kadang kan produk ini saat dipasarkan pastinya akan terkena sinar matahari, jadi perlu untuk melakukan tes kepudaran warna. Kemudian ada metode pengujian kemasan kaleng yang dimana metode yang digunakan adalah leak test atau tes kebocoran, drop test dilakukan untuk mengevaluasi apakah kemasan yang sudah terisi produk tahan terhadap hentakan. Kemudian produk packaging compatibility test yang bertujuan untuk melihat kebocoran produk dan kemasannya. Kemudian ada stacking test untuk melihat ketahanan produk jadi pada saat penyimpanan di gudang. Dan ini ada metode yang digunakan dalam pengujian kemasan kaca, yaitu berupa stacking test untuk melihat ketahanan produk jadi pada saat penyimpanan di gudang. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.